Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana? Alhamdulillah. Matur suwun, terima kasih banyak karena saya menjadi narasumber di acara kenal pesantren Arus Informasi Santri Nusantara. Ya. Kami haturkan silaturahmi dengan Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Solo. Ya. Gimana, Mbak? Ya. Di acara silaturahmi online ini barangkali banyak sekali teman-teman yang mungkin mencari referensi pesantren yang bernuansakan Al-Quran, Ani, khususnya di Jawa Tengah. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikan Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad karena salah satunya adalah pesantren tertua juga di Kota Solo. Jadi kami kabarukan juga niat silaturahmi untuk mengetahui bagaimana Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, bagaimana proses belajarnya, sejarahnya, dan sebagainya, sehingga bisa menarik untuk mendalami Al-Quran, untuk mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Monggo Pak Kiai. Oh ya. Baik Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Faisal Rozak selaku ketua Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Pondok Al-Mu'ayyad ini saat ini diasuh oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, jadi bapak saya. Nah, secara singkat, Pondok Al-Mu'ayyad ini berdiri pada tahun 1930. Waktu itu yang mendirikan adalah buyut saya, yaitu Kiai Haji Abdul Manan pada waktu 30. Dan pada waktu itu masih pondok pesantren Mangkuyudan, dulu pondok pesantren Mangkuyudan namanya. Terus tahun 30 sekitar tahun 1934 setelah putra dari Mbah Abdul Manan yaitu Mbah Umar Abdul Manan kembali dari belajar di beberapa pesantren termasuk di Al-Munawir, di Termas dan sebagainya, di Nganjuk dan sebagainya, beliau dikasih tanggung jawab sama buyut saya yaitu Kiai Abdul Manan untuk meneruskan pengelolaan pesantren itu. Nah, di saat itulah tahun 1934 itu proses pembelajaran Al-Quran dimulai di Al-Mu'ayyad ini, di Mangkuyudan ini. Berkembang sampai kepada tahun 34 sampai tahun 74 itu sudah berkembang pembelajaran Al-Quran dan tafakufiddin. Tafakufiddin dan belajar Al-Quran. Proses pembelajaran Al-Quran, menghafal dan tafakufiddin. Terus tahun 74 maka didirikan pembelajaran secara klasikal, yaitu dimulai dengan didirikannya Madrasah Sanawiyah, yaitu dengan mengacu pada kurikulum Kementerian Agama tahun 74. Terus berlanjut pada tahun 79 itu Madrasah Aliyah. Terus tahun 92 itu ada SMA. Dan kita kembali lagi, saya ulangi lagi, dan tahun 74 itu ada SMP sama Sanawiyah, barengan SMA Sanawiyah. 79 itu ada Madrasah Aliyah, 92 itu ada SMA. Terus berlanjut lagi sampai tahun 95.
sembilan enam itu kita buka khusus mahasiswa yang di Windan, pesantren mahasiswa yang di Windan. Itu Mbak, jadi sekilas sejarah dari pesantren ini. Dulu pesantren itu tahun 30-an itu namanya pesantren Mangkuyudan. Itu pesantren Mangkuyudan, maka ada yang wasiat dari Mbah Umar, itu ada wasiat Mbah Umar itu yang mungkin nanti bisa mbaknya tanya ke siapa, ke Mas Rizal. Selawat wasiat namanya. Ada selawat wasiat ya, itu yang ditulis oleh Mbah Umar itu wasiat. Itu ada, nanti bisa dimintakan sama Mas Rizal. Dan sekarang generasi yang keempat. Jadi dari Mbah Abdul Manan, dari Mbah Umar, generasi ketiga, generasi ketiga Mbah bapak saya sekarang. Itu sejarah singkat dari pesantren Al-Mu'ayyad, Mbak. Oh, matur suwun Pak Kiai, mengenai sejarah. Kemudian kenapa Pak Kiai pada akhirnya pondok pesantren ini memilih? Saya ambil bahasa kenapa? Bapak aja, Bapak apa Mak, dan Pak Kiai. Pak Kiai, di banner tertulisnya Pak Kiai. Oh jangan. Rizal itu ngawur. Jadi Pak Kiai, kenapa pada akhirnya pondok pesantren ini memilih untuk takhusus dalam Al-Quran? Gimana? Tafakofi dan Al-Quran? Ya, memang beliau Mbah Umar itu sejak muda memang belajarnya tafakofi dan Al-Quran. Beliau selama mulai dari muda sampai umur 23 itu memang beliau belajarnya di tafakofi dan Al-Quran. Oh, gini. Makanya kita meneruskan saja, sekarang kita meneruskan visi-visi daripada beliau, Kiai Haji Abdul, Mbah Kiai Umar Abdul Manan dan Mbah Abdul Manan sendiri. Oh, okay. Pak Kiai, ada pertanyaan ini dari teman-teman. Kenapa pada akhirnya ada pergantian nama dari Mangkuyudan menjadi Al-Mu'ayyad? Oh gitu. Memang Al-Mu'ayyad itu secara administratifnya terletak di kampung Mangkuyudan. Di kampung Mangkuyudan, namanya nama Mangkuyudan. Lah Al-Mu'ayyad itu sendiri penamaan masjid yang ada di Komplek Pondok. Oh. Nah, Komplek Pondok lah waktu itu Masjid Al-Mu'ayyad itu masjid penamaan Al-Mu'ayyad itu tahun 1942. Jadi pada waktu itu, istilahnya apa? Keras penjajahan Jepang kalau nggak salah ya, 42 itu penjajahan Jepang. Kalau itu penjajahan Jepang kan banyak para gerilya mujahidin, para Hizbullah itu. Para Hizbullah kan pada mau istirahat di pondok, dan kalau kan pada siang hari kan istirahat di pondok, dan kalau malam kan gerilya waktu itu. Nah, waktu itu ada seorang pejuang, pimpinan pejuang waktu itu istirahat di pondok dan berdiskusi dengan dan itu gurunya Mbah Umar Abdul Manan, guru beliau, yaitu namanya Mbah Mansur Popongan. Gitu loh. Nah, waktu itu pada hari Jumat tahun 42 itu, nah di sekitar pondok itu sudah dikepung sama
tentara. Gitu loh. Nah, pada waktu itu kan kalau Jumatan kan harus ke Masjid Jami, Masjid Agung. Nah, di saat itu, pada hari Jumat itu tidak bisa keluar karena kondisi seperti itu. Kondisi di mana di sekitar pondok itu sudah dikepung sama tentara Jepang. Terus di saat itu juga, waktu itu di pondok itu masih ada musola, terus hari Jumat itu ditetapkan sebagai masjid. Dan penamaannya namanya Al-Mu'ayyad. Jadi sampai sekarang, terus tahun 74 itu karena untuk penamaan kelembagaan, maka dinamakan Al-Mu'ayyad Mangkuyudan. Oh, double. Ya. Al-Mu'ayyad Mangkuyudan. Ya. Al-Mu'ayyad Mangkuyudan. Maka tetap jadi pondok Mangkuyudan memang betul terkenal pondok Mangkuyudan. Kenapa itu dari penamaan sebuah masjid dan ceritanya singkat seperti itu. Oh, luas ternyata ya Pak Kiai. Gimana? Nah, ada keterkaitan dengan Keraton Surakarta nggak Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Pak Kiai? Karena ini kan letaknya di Surakarta. Iya, enggak ada. Enggak ada. Halo? Oh. Enggak ada keterkaitannya dengan keraton. Oke, Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari teman-teman Solo, teman-teman santri Solo. Bagaimana sejarahnya dengan Pondok Al-Mu'ayyad terkait dengan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama di Surakarta? Ya, gimana? Ya, kalau masalah penyebaran aswaja ya, keaswajaan di Surakarta. Iya Mbak ya. Iya. Ya, itu ya sejak berdirinya pondok Al-Mu'ayyad kita sudah menyebarkan keaswajaan Nahdlatul Ulama itu. Sejak awal berdirinya pondok. Malah dengan ubudiyah, dengan ubudiyah kita, dengan rutinitas kita di pondok sudah ala Nahdliyin. Berarti selama sejak tahun 1930 kira-kira sudah berapa ribu santri yang dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Pak Kiai? Wah, berapa ya? Alumni berapa? Sudah ribuan. Dan tahun 30 itu Mbak. Sudah tahun 30. Sudah ribuan. Oke, Pak Kiai. Dinamika zaman sekarang Pak Kiai. Anak generasi milenial, santri zaman sekarang beda kan dengan santri-santri yang masa lalu. Ya. Dengan pembelajaran Al-Quran khususnya di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, kendala-kendala secara khusus yang dilakukan oleh pengurus atau pimpinan Pondok Pesantren, pengajarnya dan sebagainya itu biasanya seperti apa Pak Kiai di generasi sekarang? Ya, khususnya pembelajaran Al-Quran ya. Ya, pembelajaran Al-Quran itu beda sekali dengan anak-anak yang sekarang. Dulu waktu saya itu pembelajarannya itu kayak misal kita ngaji Al-Fatihah itu bisa 1 bulan 2 bulan. Wow. Itu loh. Zamannya kakek saya itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan untuk pembelajaran Al-Fatihah saja. Hanya Al-Fatihah gitu ya? Iya. Nah sekarang karena kita sudah masa yang kita hadapi juga beda,
tetap tetap minimal paling enggak kita punya patokan itu paling enggak 3 bulan. Tetapi proses pembelajarannya yang disesuaikan dengan situasi yang sekarang. Gitu loh. Jadi pembelajarannya Al-Fatihah itu tetap kita punya patokan paling enggak 3 bulan itu biasanya baru kita lepas bisa untuk proses yang berikutnya. Tapi dengan cara metode yang kekinian, tidak seperti dulu. Kalau seperti metode dulu kan ya kekinian ya lebih asik lagi, tidak monoton, lebih enak. Yang jelas pembelajarannya itu yang mengasihkan gitu loh. Sekarang kan anak-anak sekarang kan modelnya seperti itu. Kita harus dituntut seperti itu. Kita harus bisa menyelesaikan. Metode penghafalannya menggunakan metode secara khusus seperti ya untuk metode menghafal Al-Qur'annya Pak Kiai. Kan beberapa pesantren Al-Qur'an tuh punya metode secara khusus dan penangnya. Nah, kalau di pondok pesantren Al-Qur'an sendiri menggunakan metode seperti apa? Ya, metode seperti yang pada umumnya pondok Al-Qur'an. Ya, pondok Al-Qur'an pada umumnya di Jawa Tengah. Jadi sekali maju itu satu guru mengampu 10 sampai 15 santri. Dan waktunya sekitar 1 sampai 2 jam. Dalam sehari itu 3 kali. Habis subuh, ba'da maghrib, sama ba'da asar. Atau bersama ba'da zuhur. Sama sepertinya. Jadi metodenya kita tidak berubah. Cuma dalam penyampaian metode itu kita disesuaikan dengan kondisi yang kekinian. Kita proses belajarnya sama, metode menghafalnya sama. Kalau tadi dilihat diperhatikan dari runtutan sejarah pembentukan pondok pesantren, kemudian di mana para pendiri itu sebelumnya pernah pesantren, salah satu Al-Munawwir ya Pak Kiai. Apakah sanad hanya nyambungnya ke sana? Iya, nyambung. Jadi sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Sepertinya ini ada alumni Pak Kiai. Gimana? Batas niyah. Ini ada komentar dari sepertinya santri Al-Ayat. Jadi dia menyampaikan katanya saya menghafal Al-Fatihah selama 3 bulan 2 minggu. Habis itu lanjut at-tahiyat. Belajar at-tahiyat. Baru Anas dan seterusnya dan seterusnya. Metodenya memang seperti itu di Al-Mu'ayyad Pak. Ya seperti itu. Karena memang Fatihah itu basicnya. Kalau sudah benar Fatihah, insya Allah semua Fatihah, at-tahiyat sudah benar, sudah pas, sudah tajwid dan hafalannya sudah pas ya, bisa enak nanti belajar tajwidnya. Kenapa harus tahiyat Bu Pak Kiai? Setelah Al-Fatihah kenapa tahiyat? Kenapa enggak iftitah dan sebagainya? Gimana? Tahiyat, kenapa enggak? Kenapa setelah kita belajar Al-Fatihah kemudian sudah lancar, merambah ke at-tahiyat, membaca at-tahiyat secara tartil dan benar? Kenapa tidak membaca doa iftitah? Ya kalau doa kaitan dengan sholat kan? Iya. Kalau itu kita kan masuk dalam kategori sunat, bukan wajib. Tapi kalau tahiyat kan mesti tahiyat. Bacaan tahiyat kan bacaan wajib di dalam masuk rukunnya sholat, toh. Oh, pakai. Ya, iftitah itu nanti masuk pada
pembelajaran tafakuh fiddin. Gitu loh. Jadi kaitannya kalau di Fatihah itu kan diawali di setiap pembelajaran Al-Quran itu Fatihah, tahiyat. Tapi kalau iftitah nanti kan pembelajaran di tafakuh fiddin. Itu ada lagi. Jadi di kelas, di madrasah diniyahnya nanti. Tafakuh fiddin di madrasah diniyahnya. Jadi di sini setelah itu nanti kan kalau kegiatan kita itu di pagi hari jadi habis subuh itu wajib Al-Quran, terus jam 7 sampai jam setengah 1 itu pembelajaran kurikulum pemerintah, kurikulum Dignas dan kurikulum Kemenak. Pulang jam setengah 1, habis setengah 1 terus Iqomah. Jam setengah 2 itu masuk lagi pembelajaran dunia pesantren. Nah, kita ada kategorinya MDA Madrasah Diniyah Awaliyah itu untuk kelas kriteria SMP, dan Madrasah Diniyah Wusto itu untuk kriteria SMA dan Aliyah. Nah, di MDA, selanjutnya MDA sama MDA itulah kita tafakuh fiddinnya di situ. Gitu loh, tafakuh fiddin. Terus nanti selesai keluar jam setengah 4, isoma lagi sampai maghrib. Setelah maghrib belajar Al-Quran lagi sampai ngisa. Nah, setelah ngisa jamaah, setelah itu tafakuh fiddin lagi dengan belajar kitab Bandungan di masjid. Sampai jam 8. Ya, sampai jam 8. Setelah jam 8 nanti belajar malam berjadwal di kelas. Sampai jam 9 atau sampai jam 9:15. Ya, 9:15 ya. Setelah itu baru anak bisa istirahat. Nah, kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Nah, selain kegiatan rutinan seperti itu, ada kegiatan yang mingguan dan bulanan. Kegiatan mingguan itu kalau malam Selasa kita mujahadan habis maghrib. Mujahadan dengan membaca sholawat nariyah. Setiap hari Senin, dan hari Senin pada maghrib sampai isya kita mujahadan dengan membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Terus sama malam Jumat habis maghrib kita baca Yasin sama manakib. Habis isya kita baca Al-Barjanji habis isya sampai jam 9. Itu yang untuk mingguan. Yang bulanan itu kita setiap selapan itu 35 hari itu kita ada namanya sariro. Sariro itu pembacaan selawat, baik selawat burda, selawat Al-Barjanji, selawat Simtud-Duror. Itu setiap 35 hari sekali. Setiap hari Ahad Paing 35 hari sendiri itu di pagi hari ya sekitar jam 8 kita mulai. Itu kegiatan kita di Pondok Al-Mu'ayat ini, di Pondok Mangkudan ini. Oh ya, Pak Kiai. Ini ada pertanyaan dari netizen, Pak Kiai. Apa saja yang diajarkan di pesantren? Mungkin ada kurikulum khusus. Nah, kurikulum khusus Pak Kiai yang mungkin tidak dimiliki oleh pesantren-pesantren lain yang menjadi ciri khas dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Ya, kalau kurikulum kita yang punya itu di waktu di MDA sama di MDW. Gitu loh. Di MDA itu misal kalau untuk tingkatan MDA, kita fikihnya pakai Safinatun Najah. Kalau di MDW, fikihnya kita pakai Tadhib.
Terus kalau MDA itu kita nahwunya pakai Sibyan sama Jurumiyah. Kalau di MDW kita pakai Alfiah sama Umriti. Ya, itu ya. Memang yang kita pakai itu memang yang tingkatannya itu tingkatan yang paling mudah dipahami, paling dasar, paling mudah dipahami orang-orang yang awal belajar tafakuh fiddin. Gitu loh. Karena letak kita itu di perkotaan, Mbak. Oh, gitu. Metropolitan ya Pak? Ya, itu. Makanya kita ambil kitab yang dasar, yang mudah untuk dipahami mereka yang ingin belajar tafakuh fiddin. Pak Kiai? Tidak seperti yang pesantren yang di Pantura. Kalau di Pantura kan kitab referensinya kan yang kelasnya sudah expert, sudah lebih tinggi gitu loh. Jadi menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya Pak Kiai ya, masyarakat sekitar. Iya, kita masyarakat dan masyarakat kita kan yang masuk di sini kan mereka memang berawal dari nol, istilahnya nol putul lah tentang tafakuh fiddin. Gitu loh. Makanya seperti ketika belajar malam jam 8 Bandungan itu juga ngajinya juga yang mudah saja, yang kitab yang mudah kita pahami dan enak untuk dipelajari seperti Ta'lim Muta'alim, Arba'in Nawawi dan sebagainya. Yang jam habis Isya itu, habis jamaah Isya itu. Nah, Pak Kiai, makna tafakuh fiddin dan bagaimana implementasi dengan zaman saat ini? Makna tafakuh fiddin, generasi milenial mungkin teman-teman yang baru. Ya, kata tafakuh fiddin adalah kita proses pembelajaran agama Islam dan pengamalan dari pembelajaran itu. Ya, makanya kita di pondok itu pengamalan kan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu loh. Pengamalan tafakuh fiddinnya kita dari bangun tidur, harus yang kita kerjakan apa yang kita harus kita baca dan sebagainya. Sampai nanti proses mau tidur lagi. Dalam 24 jam itu kita pengamalan dalam tafakuh fiddin. Masya Allah. Tidak lepas dari agama. Iya, gitu loh. Jadi proses di pagi hari dan proses pembelajaran di pagi hari juga termasuk tafakuh fiddin. Kurikulum nasional juga termasuk tafakuh fiddin. Gitu loh. Dan nanti belajar lagi di sore hari, nah pengalaman selama 24 jam itu. Pengamalannya. Tafakuh fiddin sama nanti lah di situ nanti kan timbul dari para santri timbul keinginan. Nah, ada temanku wudunya seperti ini, itu sudah sah atau belum? Nah, nanti kan mereka akan timbul pertanyaan itu, akan kreativitas pemahaman itu akan dinamis, gitu loh. Terus apalagi sekarang era-era digital seperti ini, Quran ada HP ada Qurannya, terus gimana dan sebagainya, itu akan muncul seperti itu, dinamika pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di era-era santri sekarang. Nih Pak Kiai. Jadi cukup jelas mengenai tafakuh fiddin. Segala hal yang menyangkut ibadah dalam setiap hari termasuk tafakuh fiddin ya Pak Kiai berarti ya.
Ya, baik itu ibadah mahdhur dan ibadah muamalah. Ibadah muamalah. Ya, ya, ada ibadah muamalah dalam arti kita ada di sekolah, ada di pesantren kan mesti selalu bersosialisasi, berteman, berkelompok, berorganisasi. Itu juga kita patokannya tidak akan keluar dari itu, tafaqquh itu dengan basic seperti itu. Jadi tidak hanya berorganisasi, hanya organisasi tok, enggak, tapi kita harus berhasil dengan agama, dengan tafaqquh fiddin, dalam berorganisasi itu atau dalam kita mengadakan perkumpulan itu. Gitu. Makanya di sini kan juga ada yang namanya organisasi santri namanya IPMA, Ikatan Pelajar Madrasah Al-Mu'ayyad. IPMA. Ya, IPMA. Kalau di luar kan OSIS. Ya, di luar OSIS. Mungkin di pesantren lain-lainnya juga ada yang namanya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di Alma namanya IPMA. Ya. Itu juga kita didasari anak dalam berorganisasi, dalam bersosialisasi itu dengan tafaqquh fiddin. Jadi seandainya nanti beliau pada alumni itu terjun di organisasi manapun, di organisasi apapun, insya Allah mereka akan kita bekali itu. Kita bekali itu, dan dalam mengelola organisasi itu dia juga tidak lepas dari proses pembelajaran waktu di pesantren. Oh, okay. Ya. Dan alumni kita itu menyebar, ada yang menjadi seorang banker, ada seorang dosen, ada seorang politikus, itu banyak. Ini ya banyak berbagai peran. Iya, kayak seperti kayak Ahsin Sakho, itu kan juga alumni kita. Dari kayak Ahsan, terus Pak Hanif, itu juga alumni kita. Hanif Dzakiri waktu itu Menteri Tenaga Kerja itu. Oh, nih. Pak Hanif Dzakiri. Dari terus masuk ke dunia militer juga ada banyak, yang di TNI, yang di kepolisian ada banyak. Oh, Masya Allah, ya. Nah, Pak Kiai, menanggapi situasi saat ini mengenai pandemi coronavirus 2019, bagaimana Al-Mu'ayyad dalam menyikapi pandemi ini? Apakah ada kebijakan tertentu untuk santri, termasuk dalam pendaftaran, hal-hal pendaftaran barangkali? Ya, untuk masalah pandemi ini memang kita selalu mengacu pada aturan pemerintah. Dalam hal ini Departemen Kesehatan. Khususnya waktu Solo itu waktu pandemi yang awal Maret, kita juga mengikuti prosedur protapnya dari puskesmas di mana kita ada. Puskesmas Rosari. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka, dengan pihak puskesmas. Nah, terus masa pembelajaran ya kita sesuai dengan SOP-nya dan kedinasan atau Kemenak. Sampai saat ini ya masih daring istilahnya. Masih daring. Dan untuk untuk pendaftaran santri baru yang gelombang 2 kita online nanti akhirnya. Yang gelombang pertama sudah kemarin. Ya, Januari kita gelombang pertama. Yang gelombang kedua sebenarnya pada bulan Juni ini. Juni ini kita gelombang kedua, tapi karena pandemi seperti ini, maka nanti kita tekniknya adalah secara online. Oh, nih. Ya. Bisa diaksesnya di apa nih Pak? Apakah bagi yang mau mendaftar, barangkali teman-teman yang sedang menonton, ada yang mau mendaftar ke Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, apakah cukup mengirimkan pesan lewat Instagram atau harus kemana gitu, harus ke website khusus? Ada website-nya ya? Siapa? Websitenya Pondok PSB. psb.almuayyad.id. psb.almuayyad.id. Nggih pakai. Nanti disampaikan ke teman-teman barangkali mau daftar. Apa masuk website.
Iya. Nah, teman-teman di Solo, dari teman-teman AI Solo nih Pak Kiai, nitip pertanyaan. Katanya Iya. untuk tim media ini apakah dipegang oleh santri atau siapa? Terus apakah ada pelatihan khusus untuk tim media dari pondok? Ini teman-teman dari Solo. Ya, pertama sih awalnya mereka santri senior. Santri senior pengurus yang suka dengan IT. Awalnya itu. Awalnya itu, setelah kita fasilitasi akhirnya berkembang seperti sekarang ini gitu. Artinya sebenarnya kita hanya memfasilitasi anak-anak itu, dan ini sudah regenerasi ketiga ini ya. Awalnya tuh santri-santri senior yang punya hobi di IT, punya hobi di broadcast, maka kita fasilitasi, kita kembangkan sampai sekarang. Gitu loh. Dan itu ternyata sekarang menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Dulu hanya sebatas iseng, sebatas hanya dolanan, hanya main, tapi sekarang sudah sebuah kebutuhan. Jadi media pembelajaran itu. Iya, tapi karena belum disupport sama kurikulum ya, jadi ya belum maksimal. Kita masuknya ke ekstra nanti. Ya, kita ekstra santri ya, siapa yang mau pembelajaran multimedia dan sebagainya. Dan kita juga punya radio, Mbak, namanya Gisma FM. Ya, yang dikelola sama Almaat Windan. Sana dikelola sama santri-santri mahasiswa yang di Windan. Di gelombang 97,6. 97,6 ya, FM. FM, ya, Gisma FM. Itu yang dikelola sama santri kita yang mahasiswa yang di Windan. Oh, luar biasa. Berarti memang untuk medianya berkembang ya Pak Kiai? Ya, alhamdulillah. Ya karena kita tinggal di kota. Mau nggak mau harus mengikuti, Mbak. Iya. Mengikuti perkembangan zaman juga. Iya. Sebagai media dakwah juga kan, untuk dakwah kita pada alumni sebagai untuk media silaturahmi antar alumni dan sebagainya. Akhirnya kita manfaatnya ke semacam itu. Media silaturahmi antar alumni. Iya, alumni dan alumni. Apakah untuk alumninya nih Pak Kiai selalu ada acara khusus setiap tahun, barangkali mereka menyelenggarakan suatu acara untuk sowan ke pesantren atau menyelenggarakan kegiatan apa gitu? Makanya di ini pengembangan medianya kan kita punya YouTube juga, Mbak. Ayada TV. Al-Mu'ayyad TV. Ayada TV. Oh iya. Ya, Ayada TV. Nah, Ayada TV itu bisa nanti jenengan lihat di Ayada TV itu kegiatan apa yang kita ada di situ. Lah, untuk kegiatan media silaturahmi antar alumni itu biasa 1 tahun sekali. Yaitu di saat kita ada hataman haul dan hataman pondok. Ya, itu ada kegiatan itu. Jadi setiap 1 tahun sekali kita mengadakan acara itu, bertemu alumni. Jadi rangkaian haul itu biasanya 1 minggu, puncaknya di haul di pengajian itu, haul sama pengajian akbar itu. Itu biasanya yang datang sekitar 10 ribuan orang, 10 sampai 15 ribu ya Pak ya. Itu yang datang. 10 sampai 100 ribu? 15 ribu, 10 sampai 15 ribu. Oh, subhanallah. Rame, berkah. Ya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini ada netizen lagi yang bertanya. Ekstrakurikuler santri, untuk santri apa yang ada di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad? Ya, kalau ekstranya,
Ya, biasanya ekstra yang ada yang kita sedang kelola yaitu segala macam ini IT, terus pramuka wajib pramuka, terus ekstra tahfidz, terus ekstra kaligrafi, ekstra rebana, terus kadang-kadang ada ekstra masak juga, Mbak. Oh, masak juga. Ya ada. Tata boga. Sekarang kalau anak ya tata boga ada. Kadang-kadang tapi tidak setiap hari. Mungkin untuk pengembangan bakat itu ada ekstra bengkel ada. Terus ekstra tapi bengkel motor. Bukan mobil otomotifnya otomotif motor roda 2 yang kita sudah siap. Terus sama niat perdagangan itu wirausaha. Istilah wirausaha itu kayak kita kan punya semacam kayak OMI. Koperasi kita kan kerjasama sama Indomaret, Mbak. Koperasi kita. Nah, koperasi kita kerjasama sama ya, Kabupaten Al-Mu'ayyad kita kerja sama Indomaret, maka kita punya tokonya di sini, outletnya di sini, dan kita untuk ekstra itu bisa nanti kalau anak ingin pembelajaran niaga, jual beli nanti bisa kita atur di situ. Luar biasa, lengkap banget. Gimana? Naik olahraga. Ya doakan aja, ya. Doakan aja yang belum masih kita akan kembangkan nanti. Kalau yang di Windan itu Mbak, pestanya adalah pertanian. Yang di Pondok Mahasiswa Windan itu pertanian, itu namanya punya klub, itu namanya Santri Sahabat Bumi. Santri Sahabat Bumi. Oh, Santri Sahabat Bumi. Luar biasa gitu. Jadi itu kalau di Windan itu kalau sebenarnya yang ngasuh kan paman saya, Bapak Kiai Haji Dianafi yang ngasuh. Pengasuhnya kan Bapak Kiai Haji. Tapi kalau yang di Al-Mu'ayyad sini kan Bapak saya Abdul Razak, Kiai Haji Abdul Razak. Abdul Razak Safawi. Yang di Windan adalah paman saya Kiai Dianafi. Dan itu kalau di sana itu satu santri itu wajib punya open satu pohon. Terserah pohon apa saja. Ya, selama mondok di sana, selama mondok jadi santri Windan itu harus dia punya open atau punya memelihara satu pohon, terserah pohon apa, pohon yang buah atau pohon tidak, sampai akhirnya dia itu santri itu pohon itu bisa untuk ketika nanti sudah bisa untuk ditanam di pekarangan baru tanam, dan selama santri masih di sana harus ngopeni pohon itu juga. Jadi menciptakan kehidupan yang baru. Luar biasa, itu bagus banget Pak Kiai. Ya, barangkali bisa jadi namanya ya, monggo nanti bisa langsung menghubungi Pak Dianafi bisa. Itu nanti namanya kelompoknya itu Santri Sahabat Bumi, SSB namanya. Santri Sahabat Bumi. Ya. Ya perlu SSB ya? Iya, bukan SSB sepak bola loh Mbak. Nanti dikira SSB sepak bola. Sekolah sepak bola. Tapi Santri Sahabat Bumi. Santri Sahabat Bumi. Iya. Berarti sudah banyak sekali pohon yang ditanam ya Pak Kiai? Ya, itu baru berjalan sekitar 3 tahun. 2 tahun berjalan ini. 2 tahun berjalan ini. Pak Kiai, untuk sekarang santrinya ada berapa? Apakah dibatasi Santri untuk pendaftarannya? Ya, pendaftaran ada pembatasan? Iya. Karena setiap pendaftaran kita kapasitas kita kan 350 santri baru. Maksimal? Ya, maksimal 350 santri baru. Untuk posisi laki-laki semua, laki-laki sama perempuan, posisi sekarang santri kita sekitar 900. 900? Ya, 900 itu semua putra-putri.
Ya, sama yang di mahasiswa itu sekitar semua 1000-an. Yang dia sekitar 1000, ya sekitar 1000, 1200, 1100, 1200-an. Jenjangnya berarti dari MTS sampai untuk sekolah-sekolah yang berbasis kementerian, berarti dari MTS sampai kuliahan ya Pak SMP, Kiai? SMA, ya. Tapi kalau yang mahasiswa itu kuliahnya kan di luar, tidak di kita. Jadi ada yang di UNS, ada yang di UNU, ada yang di IAIN gitu. Jadi nggak semuanya di Al-Mizan ya? Al-Mizan, Al-Mu'ayyad toh. Tadi, oh enggak, saya kira perguruan. Alma belum punya universitas, ya bukan. Kita belum punya perguruan. Doakan saja. Oh iya Pak Kiai. Untuk closing statement Pak Kiai, ini sudah berjalan selama 52 menit. Iya. Kita berharap memperoleh barokah dari Pak Kiai, juga sesepuh para Al-Mu'ayyad Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Solo. Iya. Barangkali Pak Kiai bersedia memanjatkan doa untuk para santri di Indonesia. Ya, semoga dengan di bulan Ramadan ini para santri dan para alumni di tengah Ramadan, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, semoga para santri dan para alumni dan semua aktivitas akademika pesantren Al-Mu'ayyad tambah sabarnya, tambah imannya, tambah ketakwaannya, dan semoga dengan Ramadan tahun ini kita mendapatkan keimanan dan ketakwaan yang semakin, dan kita semakin yakin dan semakin meningkat, dan semoga kita masuk pada golongan muttaqin, benar-benar yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Mbak. Ya. Pak Kiai, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman Ais Nusantara. Barangkali ada pesan khusus untuk teman-teman harus informasi santri Nusantara juga Pak Kiai. Ya, semangat lah. Pesan saya juga biar santri di. Ya, itu tadi saya baru tahu AISNU itu apa, saya baru tahu ini tadi sama admin IG ini. AIS itu apa? Terus saya tanya-tanya, ya semangat lah. Itu namanya sebuah perjuangan. Jangan yang penting diniati berjuang. Jangan diniati yang macam-macam. Insya Allah nanti hikmahnya adalah di kemudian hari. Jangan mengamingo, istilah orang kita, jangan mengamingo, pokoknya kita berjuang sesuai dengan khidmat kita di AISNU itu untuk dan berjuang untuk siapa, insya Allah. Terima kasih banyak Pak dari Mbah Hasyim Asy'ari nanti. Amin ya robbal alamin. Ya. Banyak, matur suwun sangat. Sama-sama. Semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari pondok pesantren di daerah Jawa Tengah khususnya. Ya. Terima matur kasih. Matur suwun Pak. Sami-sami, monggo nderekaken. Kami tutup ya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.